Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan membahas tentang alat-alat reproduksi manusia baik pada wanita dan pria. Sebagaimana pelajaran yang kemarin, kita telah membahas tentang pembelahan sel, yaitu ada dua macam, pembelahan mitosis dan meiosis. Masih ingatkah? Pembelahan meiosis yang kemarin terjadi pada sel kelamin atau sel gamet, di mana akan menghasilkan kromosom dengan jumlah separuh dari kromosom induknya. Ini yang akan membawa sifat ke reproduksi manusia. Nah, alat-alat reproduksi pada manusia untuk yang pria terdiri dari 1. Penis, 2. Skrotum, 3. testis, 4. saluran sperma. Nah, itulah alat-alat yang terpenting pada organ pria. Adapun fungsi dari penis itu adalah sebagai alat kopulasi yang terdiri atau bagian dari penis itu berupa korpus cavernosa, merupakan kumpulan jaringan erektil dorsal, dan korpus spongiosium, merupakan jaringan ventral yang lebih kecil dibandingkan jaringan yang lain. Jaringan ini terletak mengelilingi uretra yang berfungsi untuk melindungi uretra. Nah, di dalam penis, bagian itu ada di bawahnya, itu ada yang, ini termasuk bagian luar ya, itu berupa skotrum. Ini penis, bawahnya ini skotrum. Di dalam skrotum itu terdapat testis dan saluran epididymis. Nah, fungsi dari skrotum yaitu melindungi testis. Sedangkan fungsi testis sebagai penghasil sperma. Jadi sperma itu diproduksi di testis. Selanjutnya ada saluran sperma yang berupa epididymis. Ini ya, saluran sperma berupa epididymis. Fungsinya yaitu sebagai tempat pemasakan atau penyimpanan sementara sperma sampai matang. Jadi sperma dimasak sampai matang, disimpan di dalam saluran epididymis. Selanjutnya, saluran berikutnya ada vas deferens, merupakan pelebaran dari epididymis. Fungsi saluran ini adalah sebagai saluran jalannya sperma menuju vesikula. Jadi dari vas deferens itu menuju ke vesikula. Tempat untuk menampung sperma dan tempat untuk proses pematangan sperma. Selanjutnya yang ketiga adalah saluran uretra. Saluran uretra ini menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Jadi uretra yang di sini ini berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih ataupun ekskresi maupun pada sistem seksual. Pada pria, uretra berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Jadi uretra ini juga sebagai saluran sperma dan juga saluran air mani. Tapi ada penyekatnya, jadi keluarnya tidak bersamaan. Di sini ada penyekatnya. Nah, pada pria juga terdapat kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksinya ini ada 3 ya. 1, vesikula seminalis. Nah, ini adalah vesikula seminalis.
atau kandung mani. Merupakan organ yang berfungsi untuk mensekresi cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basa. Vesikula seminalis ini berjumlah sepasang. Ini ya, vesikula seminalis ini berjumlah sepasang yang terletak di atas dan di bawah kandung kemih. Letaknya di atas dan di bawah kandung kemih. Yang kedua ada kelenjar prostat. Ini ya, prostat gland. Kelenjar prostat yaitu kelenjar terbesar dari kelenjar aksesoris yang berada di bawah kandung kemih. Kelenjar ini berfungsi untuk menyekresikan cairan encer seperti susu yang mengandung kolesterol, garam, dan enzim, serta bersifat alkalis, sehingga dapat menyimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Yang ketiga, ada kelenjar bulboretral gland atau kelenjar bulboretralis, kelenjar Koper. Ini ya, di sini kelenjar bulboretralis atau kelenjar Koper. Merupakan kelenjar yang memiliki jumlah sepasang, berhubungan langsung dengan uretra. Fungsinya menghasilkan lendir pada saluran ejakulasi yang memiliki sifat basa. Cairan basa ini dihasilkan oleh kelenjar ini yang berfungsi, tujuannya ya cairan basa itu untuk melindungi sperma. Jadi sperma itu dilindungi oleh cairan basa yang dihasilkan oleh kelenjar bulboretralis atau kelenjar Koperi. Nah, itu adalah bagian-bagian organ pria. Nah, sekarang kita akan bahas bagian organ wanita. Bagian organ wanita itu ada dua bagian. Bagian luar, ini ya. Ini bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar itu terdiri dari vulva, celah terluar pada alat reproduksi wanita. Kemudian ada labium. Labium ini ada dua, minora dan mayora. Labium ini bibir yang membatasi vulva ya, di sini bibir yang membatasi vulva. Nah, masuk ke dalam ini ada ovarium. Ovarium itu berjumlah sepasang ini ya. Ovarium kanan dan ovarium kiri, jumlahnya sepasang, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi ovarium yang ada sepasang ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian di saluran dari ovarium ini menuju ke uterus ada saluran yang disebut dengan oviduk. Oviduk ini yaitu saluran yang menghubungkan ovarium menuju uterus atau rahim. Oviduk sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu tempat terjadinya pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadi terjadi di sini, di oviduk. Oviduk kanan maupun kiri ini ada dari ovarium, ada saluran oviduk. Ini adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi bertemunya sel sperma dengan sel telur untuk membuah itu di oviduk.
Selanjutnya menuju ke uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini adalah tempat terjadinya tumbuh dan berkembangnya embrio. Jadi terjadi di uterus atau ovidus. Itu bagian-bagian dari alat reproduksi wanita yang utama. Ini soal yang sering keluar di ujian ya. Jadi bagian yang pertama ini ada ovarium sepasang, fungsinya penghasil sel telur. Terus ada saluran ovidus. Saluran telur ini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Lalu menuju ke rahim atau uterus. Ini tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Nah, sampai di sini tentang alat-alat reproduksi manusia. Nah, alat reproduksi manusia tugas bagi kalian. Nah, sebutkan secara urut alat reproduksi wanita dari luar ke dalam. Yang kedua, soal kedua, sebutkan alat-alat reproduksi pria, bagian luar dan bagian dalam, serta jelaskan fungsinya. Jadi kalian cuma ada 2 pertanyaan ya. 1, untuk wanita, sebutkan secara urut dari luar ke dalam beserta fungsinya. Yang kedua, alat-alat reproduksi pria bagian luar ini dan bagian dalam serta fungsinya. 2 soal tersebut kalian kerjakan di buku tugas kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya, yaitu proses nanti pembuahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.